Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, hari Kamis malam Jumat atau hari Jumat secara Hijriah, tanggal 21 Rajab, hari Jumat tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah, atau bertepatan dengan hari Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla izinkan kita untuk bertemu kembali guna melanjutkan pembahasan kajian rutin kita. InsyaAllah ini adalah pertemuan yang keempat, ya, pertemuan yang pekan yang lalu atau pertemuan yang ketiga, ya, adalah malam Kamis. Pada saat malam Kamis ini mati lampu, baik, mati lampu qadar Allah, tapi alhamdulillah kajian tetap berjalan karena pekan lalu saya ada uzur pada malam Jumatnya, ya, maka pada malam Rabu, ya. Tapi nanti kedepannya jika saya ada uzur pada malam Jumat, jika ada pengganti maka tetap pada malam Jumat, ya, kecuali jika ada konfirmasi dari panitia tidak ada pengganti dan mempersilahkan di malam Kamis, maka di malam Kamis, ya, seperti kemarin. Ala kulli hal, alhamdulillah, ya, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita istiqamah, ya, istiqamah di atas din, istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas keimanan sampai saat ini. Ini merupakan nikmat yang terbesar, nikmat mutlaqah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba di dunia ini. Ya, semoga nikmat ini, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah SAW ini terus kita sandang sampai Allah Azza wa Jalla wafatkan kita di atasnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi ikhwas sekalian, ya, insyaallah pada malam hari ini kita akan berbicara atau masuk dalam muqaddimah yang kedua, ya, muqaddimah yang kedua. Tapi mungkin saya sebutkan sedikit tentang ringkasan daripada pertemuan yang ketiga kemarin. Kita telah berbicara tentang kewajiban yang kedua setelah kita berilmu, yaitu kewajiban beramal. Kewajiban apa? Beramal. Wajib untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan itu yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat, dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu siapa? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan orang-orang saleh. Bukan jalannya orang-orang Yahudi, atau bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi dan yang semisal dengan mereka, yaitu orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu mereka, maka diancam dengan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara dan yang mengikuti jalan mereka. Adapun seorang muslim, maka dia berada di atas ilmu dan amal. Dia mengamalkan ilmunya, dan ketika dia beramal dibangun di atas ilmu. Makanya ilmu merupakan kewajiban yang utama.
dan utama, terutama dan utama, ya. Kemudian kewajiban yang berikutnya setelah kita beramal, kita amalkan pada diri kita ilmu yang telah kita dapatkan, maka kewajiban berikutnya adalah mendakwahkan, mengajak orang lain untuk mendapatkan nikmat yang telah dia dapatkan berupa amal, ilmu dan amal. Ada keinginan yang kuat, ya, untuk mengajak manusia untuk mendapatkan apa yang telah dia dapatkan, kebahagiaan yang telah dia dapatkan dari ilmu dan amal, ya. Dan ini bisa dilakukan oleh setiap orang, ya. Karena metode dakwah ada dua macam, yaitu metode dakwah yang bisa dilakukan oleh setiap orang, yaitu dengan memberikan nasihat, ya, memberikan wejangan, ya. Ketika melihat kemungkaran dia ingkari, ya. Ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Dan metode yang kedua adalah dengan ceramah atau khutbah, ya, menyampaikan perkara agama secara detail bersama dengan dalil-dalilnya, maka ini khusus, ya, tugas ya para ulama, ya. Artinya kita semua memiliki kesempatan untuk berdakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada jalan Rabbnya Allah Azza wa Jalla yang telah disampaikan kepada para rasulnya, yaitu mengajak manusia kepada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jalannya Allah tabaraka wa taala. Kemudian kewajiban yang keempat yaitu sabar. Ya, sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, dan sabar dalam mendakwahkan ilmu. Ketika seorang mengajak orang lain, ya, kepada al-haq, kepada kebenaran, kepada Al-Quran dan juga sunnah, maka disitulah mulai ada gangguan-gangguan. Ada gangguan-gangguan. Makanya, ya, Allah Azza wa Jalla setelah memerintahkan Luqman, ya, Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quran tentang Luqmanul Hakim, ketika Luqman memerintahkan kepada anaknya untuk beramal ma'ruf nahi munkar, yakni dakwah, maka Luqman berwasiat kepada anaknya untuk sabar, karena mesti dalam dakwah itu ada gangguan, ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, ya, inna dzalika min azmil umur, ya. Perintahkan yang ma'ruf dan cegahlah yang munkar. Setelah itu sabarlah terhadap apa yang menimpamu dari ujian, ya. Itu semua, ikhwas sekalian, ya, dalilnya adalah surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Sampai-sampai pentingnya tentang ayat ini, ya, dahulu jika ada dua sahabat Nabi yang bertemu, maka sebelum berpisah salah satu dari keduanya membacakan ayat ini, mengingatkan, ya, bahwasanya seluruh manusia itu berada dalam kerugian. Dalam kerugian artinya diliputi kerugian dari semua sisi, ya, bukan hanya dari satu sisi saja, tapi dari semua sisi, depannya, belakangnya, sampingnya, ya, atasnya, bawahnya, itu diliputi dengan kerugian. Nah, kemudian dikecualikan siapa mereka yang tidak rugi? Alladzina amanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, ya, ilmu dan amal, ya, kemudian, ya, berdakwah, saling nasihat-nasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-nasihat dalam kesabaran, ya. Maka jika kita tidak ingin masuk dalam kelompok kebanyakan manusia itu dalam kerugian, diliputi kerugian dari berbagai macam sisi, maka hendaknya kita, ya, mengetahui 4 perkara ini dan kemudian mengamalkannya: ilmu, amal, dakwah, dan sabar, ya. Baik, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kemudian kita masuk kepada muqaddimah yang kedua, ya. Asy-Syaikh rahimahullah mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi al-masail al-thalath wal 'amal bihinna. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 permasalahan ini dan mengamalkannya. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula
faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Wad dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasula syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Ya. Perkara yang pertama adalah bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan kita dan memberikan kita rizki dan tidak membiarkan kita begitu saja. Tetapi Allah Azza wa Jalla kirimkan kepada kita atau utus kepada kita seorang Rasul. Barang siapa yang mentaatinya maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya maka dia akan masuk neraka. Kemudian dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Kemudian Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tersebut, tidak beriman, ya maka kami adab dia dengan adab yang pedih. Tapi ikhwas sekalian, azakumullah, perkara yang pertama ini, ya, Syekh rahimahullah di dalam muqaddimah ini menjelaskan 3 permasalahan dan kewajiban untuk mengamalkannya. Kita bahas yang pertama. Ya. Annallaha khalaqana. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Maksudnya di sini ikhwah, yakni mengajak kepada kita keimanan tentang adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ini harus kita imani, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pintu pertama untuk beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah meyakini wujudnya Allah, adanya Allah. Kalau sudah di pintu ini seorang tidak meyakini tentang keberadaan Allah, wujudnya Allah, bagaimana dia akan beriman dengan tauhid Allah, tauhid uluhiyah Allah. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Ushul Ats-Tsalatsah ketika membahas tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla, maka beliau menjelaskan bahwa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada 4 makna. Ada 4 makna. Yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala. Al-iman biwujudillahi ta'ala. Beriman tentang keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang dimaksud oleh Syekh rahimahullah dalam permasalahan ini. Annallaha khalaqana, yakni mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, bahwasanya keberadaan kita dan juga alam semesta ini ada penciptanya, ada yang menciptakan, bukan ada begitu saja tanpa ada pencipta, seperti yang diyakini oleh orang-orang ateis. Orang-orang ateis, ya, walaupun secara fitrahnya manusia, fitrah yang masih lurus, bahwasanya manusia itu mengakui, mengimani alam semesta ini ada penciptanya, yaitu Rabbul Alamin. Ya, kecuali orang-orang yang telah menyimpang fitrahnya dari kalangan orang-orang ateis. Ya. Makanya ateisme atau al-ilhad ini kekufuran yang paling besar. Kekufuran yang paling besar. Nah, kekufuran itu bertingkat-tingkat. Ada kekufuran yang paling besar yaitu al-ilhad atau ateisme. Ya. Sudah tidak menetapkan adanya pencipta. Bagaimana kemudian dia akan beribadah kepada sang pencipta tersebut, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan kemudian, ya, Allah Azza wa Jalla setelah menciptakan kita dan kemudian memberikan kita rezeki, ya, kehidupan, tidak membiarkan begitu saja. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengutus kepada kita seorang Rasul. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan kita itu dengan tujuan, yaitu agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka kita manusia butuh kepada bimbingan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mengutus para rasul. Ya. Karena Allah gaib. Allah gaib. Kita tidak akan pernah bisa melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia. Dan itu sebagai ujian. Ya. Tapi seorang yang beriman meyakini dengan seyakin-yakinnya keberadaan Allah, wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jika pintu ini sudah tidak
diimani maka kufur. Ya, dan kufur yang paling besar, kufur yang paling berat, ya, dari kufur-kufur akbar. Ya, level yang paling berat. Ya. Kemudian ya, kita diperintahkan untuk mentaati Rasul yang diutus kepada kita. Dan kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita beriman kepada beliau. Dan juga kita beriman kepada seluruh nabi dan rasul secara global. Bahwasanya mereka semua adalah utusan Allah tabaraka wa taala, yang risalah mereka sama, yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Itu intinya. Adapun syariatnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi zaman pada saat itu. Ya, tetapi intinya sama. Seluruh nabi dan rasul mengajak manusia untuk kembali kepada asal agama mereka, yaitu nenek moyang mereka Adam alaihissalam, yaitu tauhid. Ya, tauhid. Semuanya sama. Ya. Ikhwas sekalian, azakumullah. Kita sekarang hidup di zaman di mana banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Ya. Terkait tentang eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan. Ya. Di sana banyak sekali menyebar. Ya, bahkan dari zaman dahulu, dari zaman tabi'in. Ya. Al-Imam Abu Hanifah, seorang imam madhab yang lahir tahun 80 Hijriah, wafat tahun 150 Hijriah, seorang tabi'in, itu sudah pernah berdebat dengan seorang ateis atau kaum ateis. Ya. Mengajak mereka berdialog secara logika. Ya. Beliau pernah mendebat orang-orang ateis dengan mengatakan, apa pendapat kalian jika ada sebuah kapal laut yang besar, kemudian kapal itu diisi dengan muatan, beban, kemudian kapal tersebut berlayar di tengah-tengah samudra. Ya. Anginnya tenang, ya, ombaknya kecil. Tapi kemudian ketika berada di tengah-tengah samudra, tiba-tiba ada gelombang yang besar, badai yang besar, angin yang kencang. Akan tapi anehnya, kapal ini terus berlayar sampai pada tujuannya, ya, tanpa berbelok arah, ya, dan sampai dengan selamat. Ya. Ketika terjadi apa? Badai besar, gelombang besar. Padahal kapal tersebut tidak ada yang menakhodainya, tidak ada yang menjalankannya. Dia sampai kepada tujuan. Tidak ada nakhoda, tidak ada yang menjalankannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini masuk akal? Ya, tidak masuk akal. Mereka mengatakan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah kapal di tengah-tengah lautan, ya, sampai kepada tujuan, menghadapi sebuah gelombang badai yang dahsyat, yang besar, tapi sampai kepada tujuan dengan selamat tanpa berbelok arah? Bagaimana mungkin? Mereka mengingkari. Ini tidak mungkin, Syekh. Tidak masuk akal, bahkan tidak masuk dalam khayalan. Ini orang-orang ateis mengatakan begitu. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, subhanallah. Ya. Kalian mengingkari, ya, kemustahilan sebuah kapal yang besar mengarungi samudra, menghadapi badai yang besar, kemudian bisa sampai pada tujuan tanpa berbelok arah. Tapi kalian mengingkari, ya, tentang adanya alam semesta, langit dan bumi, ya, yang diatur sedemikian rupa, berjalan sedemikian rupa, ya. Kalian mengakui itu tanpa adanya pencipta dan pengatur. Bagaimana bisa? Ya. Kapal dibandingkan dengan alam semesta ini tentu sangat kecil sekali. Ya, kapal yang besar itu dibandingkan dengan alam semesta ini tentu sangat kecil sekali. Kalian memustahilkan yang ini, tetapi ya tidak mustahilkan yang itu. Nah, ini para ulama terkenal dengan kecerdasan mereka. Mereka membantah hujah orang-orang ateis dengan logika yang masuk akal. Jadi tidak mungkin alam semesta ini yang luar biasa, ya, tatanannya, ya, kemudian ada tanpa ada yang menciptakan dan
mengaturnya. Ya. Mengatakan bahwasanya semua terjadi dengan sendirinya ini adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Dan ini kita tahu dalam pelajaran teori Darwin yang kita pelajari dalam pelajaran IPS geografi itu dulu. Ya. Saya dulu sempat bertanya-tanya dalam hati, tapi tidak berani bertanya kepada guru, ya, bahwa nenek moyang kita dulu adalah Pithecanthropus dan semacamnya, ya, monyet, ya. Adanya perpindahan atau perubahan, ya, dari makhluk, ya, monyet sampai kemudian menjadi, ya, manusia. Lalu bagaimana dengan apa yang kita pelajari di sejarah kebudayaan Islam, SKI, bahwasanya nenek moyang kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan kontradiksi. Ini mana yang benar? Apakah ada dunia lain? Ya. Apakah ada dunia lain yang ada dua versi seperti ini? Ternyata setelah kita pelajari, mendalami, ya, bahwasanya teori Darwin ini teori kekufuran, ya, yang tidak meyakini atau mengimani adanya pencipta. Maka ini harus kita tanamkan atau harus kita sampaikan kepada anak-anak kita yang belajar itu. Apakah itu masih dipelajari di pelajaran IPS geografi atau tidak, wallahu a'lam, ya, di sekolah-sekolah luar, ya. Bahkan dalam kondisi terdesak, ikhwas sekalian, itu tidak ada ateisme. Dalam kondisi terdesak itu tidak ada ateisme, ya. Jadi dikatakan dalam bahasa Inggrisnya no atheist in foxholes. Tidak ada ateis dalam sebuah lubang perlindungan. Yakni maksudnya para prajurit yang berlindung dalam sebuah lubang perlindungan, ya, ketika itu mereka akan berdoa untuk mencari kekuatan yang besar, yaitu Tuhan, untuk menyelamatkan mereka dari kebinasaan. Fitrah mereka kembali ketika dalam kondisi apa? Terdesak, terjepit. Mereka akan berusaha mencari kekuatan yang besar, yaitu Tuhan, untuk menyelamatkan mereka dari perkara yang tidak mungkin diselamatkan oleh makhluk. Ya. Pernah ada temannya mensyarah kitab ini, yaitu Ustaz Firanda. Dia punya teman yang juga berteman dengan orang-orang ateis, ya, yaitu di Bali ketika itu sedang memancing di tengah-tengah lautan. Kemudian tiba-tiba ada gelombang, ada badai atau gelombang besar. Seketika itu juga mereka berdoa. Orang-orang ateis ini berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi dalam kondisi terdesak tidak ada ateisme. Sehingga dikatakan oleh para ulama, orang-orang ateisme ini adalah orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang sombong, ya. Sebetulnya, ya, dalam kondisi fitrah atau hati nurani mereka yang paling kecil, mereka mengakui sebetulnya adanya pencipta, adanya Tuhan, ya. Apalagi dalam kondisi terdesak ketika mereka akan binasa, ya. Kemudian selain menciptakan, Allah Azza wa Jalla juga senantiasa memberikan rezeki kepada makhluknya. Wa razaqana, ya, wa lam yatrukna hamalan, dan tidak membiarkan kita begitu saja, ya. Karena membiarkan begitu saja ini tentu bertolak belakang dengan, ya, bertolak belakang dengan tujuan daripada Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, ya, manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Maka tidak mungkin Allah membiarkan kita tanpa bimbingan. Makanya bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, tidak ada jalan yang bisa menyelamatkan kita di dunia ini, terlebih-lebih nanti di akhirat, kecuali dengan mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajarilah tentang beliau, ya. Pelajarilah sunnah-sunnah beliau, pelajarilah sirah beliau, ya. Maka insyaallah, ya, kita akan selamat dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya sebaik-baik petunjuk ada petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan kita, dan ini tentu bertolak belakang dengan keyakinan orang-orang ateis. Orang-orang ateis sebagian mereka meyakini bahwasanya Tuhan telah mati. Tuhan telah
mati. Atau dulu ada ya mahasiswa salah satu universitas Islam di Indonesia yang mengatakan Tuhan telah membusuk. Ya, ini kekufuran jelas. Yakni perkataan kufur. Perkataan apa? Kufur. Ya. Masuk dalam ilhad. Ya, keyakinan orang-orang ateis. Ya. Sebagian mereka lagi mengatakan atau meyakini bahwasanya Tuhan masih ada, tapi kemudian Tuhan meninggalkan ciptaannya. Ya, Tuhan meninggalkan ciptaannya, tidak membimbingnya. Ya. Seperti halnya mereka analogikan seperti seorang pembuat jam tangan. Seorang pembuat jam tangan. Nah, manakala jam itu sudah selesai, maka kemudian ditinggalkan. Setelah diciptakan, dibuat, kemudian ditinggalkan. Ini ada dua keyakinan dalam ateisme. Ya. Atau dari awal tidak ada pencipta. Atau mereka mengatakan adanya pencipta tapi sudah mati. A'udzubillah. Ma'adzallah. Ya. Atau mengatakan meyakini bahwasanya ya pencipta masih ada, Tuhan masih ada, tapi kemudian meninggalkan ciptaannya, meninggalkan makhluknya, dibiarkan begitu saja. Makanya Syekh mengatakan di sini walam yatrukna hamalan. Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan kita begitu saja ya tanpa ada bimbingan. Allah memberikan kita rezeki dan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Agar apa? Agar kita berada di jalannya, di jalan tauhid, di jalan ibadah, di jalan yang hak. Ya. Maka tidak ada jalan jalan menempuh kebenaran kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh mengatakan faman ata'ahu dakhalal jannah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia akan masuk surga. Ya. Tidak ada jalan menuju surga pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan menempuh jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Harus masuk Islam dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'an. Kalau seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak ada pilihan baginya kecuali mengikuti risalahku, mengikuti syariatku. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara yang mendapati dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu dan sampai hari kiamat kelak harus masuk Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak kemudian mati di atasnya, maka mereka adalah penghuni neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyan wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, siapapun dari umat ini, yakni umat dakwah yang mendengar tentangku, mendengar tentang dakwah, baik itu Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia adalah penghuni neraka. Maka batallah atau batillah keyakinan semua agama sama. Ini keyakinan kufur. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Pluralisme ini juga salah satu fitnah yang tersebar di zaman ini. Pluralisme, persatuan tiga agama samawi, Islam, Yahudi dan Nasara, semuanya agama samawi. Ini juga batil, kufur, keyakinan kufur. Tidak boleh kita mengatakan demikian. Seorang muslim, seorang mukmin harus memiliki keyakinan, keimanan bahwasanya tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali Islam, dan itulah agamanya seluruh nabi dan rasul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Seluruh nabi dan rasul itu muslim. Dikatakan dalam Al-Qur'an muslim. Wa idz qala Ibrahimu Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dirinya Islam, dan juga seluruh nabi dan rasul. Baik ikhwah sekalian, azakumullah.
Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang yang cerdas atau orang-orang yang menggunakan akal pikiran mereka untuk merenungkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Bukti tentang wujudnya Allah, keberadaan Allah, ya, itu bisa kita lihat dalam alam semesta ini. Ya. Allah banyak sebutkan dalam Al-Quran agar kita merenung tentang ciptaan Allah Azza wa Jalla yang luar biasa. Allah berfirman di antaranya, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar wal fulki allati tajri fil bahr bima yanfa'un nas wa ma anzala Allahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa batha biha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Penciptaan langit dan bumi. Bagaimana bumi tanpa adanya tiang, tanpa adanya penyangga. Kita lihat. Ya. Penciptaan langit dan bumi. Kemudian silih bergantinya malam dan siang. Bahtera atau kapal yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia. Dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau sudah keringnya. Dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir, bagi kaum yang merenung. Subhanallah. Ini semua merupakan tanda-tanda ya kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini diantara ayat yang ya, menyebutkan agar kita merenungi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya. Itulah bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya tidak mungkin tahapan-tahapan ya yang sangat detail dalam penciptaan makhluk ya, termasuk dalam penciptaan manusia. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an tentang bagaimana tahapan-tahapan penciptaan manusia. Ayahsabul insanu ayyutruka sudah alam yakun nutfatan min maniyyin yumnah thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Proses penciptaan manusia dari ya air mani ya, dari apa? Setetes air mani yang memancar ya, ditumpahkan ke dalam rahim. Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang yang mati? Proses penciptaan manusia yang luar biasa, organ tubuh kita yang ada dalam ini tidak mungkin terjadi dengan begitu saja. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan terhadap diri-diri kalian, apakah kalian tidak melihat? Kita lihat. Banyak sekali ya tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa taala. Ya. Kenapa Allah Azza wa Jalla menjadikan hidung kita lubangnya ke bawah, tidak ke atas? Ya kan? Kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan dua telinga untuk kita dan satu mulut? Itu semua butuh perenungan. Kita butuh banyak mendengar dan sedikit berbicara. Ya. Dan awal ilmu adalah mendengar. Ya. Dan banyak sekali faidah-faidah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita gali ketika kita merenungkan ya tubuh kita, organ kita. Ya. Luar biasa. Organ yang tidak usang dalam waktu puluhan tahun terus dipakai untuk makan, minum ya. Ibaratnya mesin itu tidak berhenti sampai puluhan tahun. Ya. Kalau ciptaan manusia, mesin motor 10 tahun, 20 tahun sudah tua, sudah bisa sudah selesai gitu. Tapi organ kita subhanallah luar biasa. Ya, ini semua adalah ya yang menciptakan adalah zat yang maha mengetahui. Allah Tabaraka wa taala. Ya. Makanya Syekh mengatakan walam yatrukna hamalan. Ya, Allah tidak membiarkan kita terlantar, tapi Allah Azza wa Jalla mengutus kita seorang rasul. Ya. Dan dalam hal ini Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Innama ba'astuka li'abtaliyaka wa abtaliya bik." Wahai Muhammad, sungguhnya aku mengutusmu
untuk mengujimu dan menjadikanmu bahan ujian bagi manusia. Siapa yang beriman kepada beliau dan siapa yang kufur. Dan mayoritas manusia di dunia ini adalah kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti orang muslim dan orang kafir di dunia ini lebih banyak mana? Kafir. Lebih banyak kafir. Ya. Allah menguji manusia dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan yang pertama kali diuji semenjak beliau diutus sebagai rasul adalah orang-orang Yahudi sendiri. Orang-orang Yahudi telah mengabarkan kepada kaum musyrikin Madinah bahwasanya akan datang seorang nabi dengan sifat-sifat yang telah disebutkan dalam Taurat. Tapi ketika diutus sampai kepada mereka kufur. Ini ujian, ya. Karena mereka tidak mengamalkan ilmu mereka sehingga Allah murka kepada mereka. Ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum. Allah Azza wa Jalla mengutus seorang rasul atau mengutus rasul kita sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa tugas. Yang pertama di antaranya adalah mengenalkan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Mengenalkan kepada umatnya tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa taala. Dan ini adalah salah satu jalan untuk mengenal Rabb kita Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan ini diajarkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul sebelumnya, mengenalkan sifat-sifat Allah. Ya. Dan yang kedua, menjelaskan apa yang dicintai Allah agar diamalkan dan menjelaskan apa yang dibenci Allah agar ditinggalkan. Kita harus membenci apa yang dibenci oleh Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Nah, itu semua tidak bisa kita ketahui kecuali dengan melalui jalan penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, mengingatkan akan adanya hari pembalasan, mengingatkan akan adanya hari akhirat. Ya, para rasul semuanya seperti ini tugasnya. Ya, bahwasanya di sana ada hari pembalasan. Ya, siapa yang beriman kepada rasul yang diutus, ya, maka mereka akan selamat pada hari tersebut, pada hari pembalasan. Mengenalkan sifat-sifat Allah, menjelaskan apa yang dicintai oleh Allah untuk dilaksanakan, dan menjelaskan apa-apa yang dibenci oleh Allah untuk ditinggalkan. Bagaimana kita mengetahui ini? Ya, kita belajar agama kita. Ya, mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam, dan itu semua ya dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Kemudian mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Ya. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW khususnya pada fase periode dakwah di Mekah. Ya. Menjelaskan tentang surga dan neraka, ya, tentang keimanan, ya. Sehingga ya mereka kemudian menjadi generasi terbaik umat ini, itu orang-orang yang beriman di antara mereka. Dan ikhwah sekalian, kebutuhan kita terhadap seorang rasul, ya, ini adalah kebutuhan yang sangat primer, kebutuhan yang primer, ya, untuk menjalani kehidupan ini. Dan tentu ya setelah sepeninggalnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas ini kemudian diemban oleh para ulama kita. Ya, diemban oleh mereka. Diawali dari para sahabat radhiyallahu taala anhu, kemudian para tabi'un, kemudian tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Ya, di setiap zaman di sana ada para ulama yang mengemban amanah ini. Yang amanah, ya, yang tidak bergeser dari ya jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, yang ada di setiap zaman dan tempat, ya, menyampaikan kepada umat ya tentang agama Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi sedikit pun. Ya. Kenapa? Karena agama ini telah sempurna. Agama ini telah sempurna sejak wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggalkan umat ini dalam keadaan terang benderang, malamnya seperti siangnya, jelas. Semua telah dijelaskan. Apa yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada surga Allah,
telah dijelaskan oleh Rasulullah. Apa yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada siksa Allah juga telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya turunlah ayat surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sempurna agama ini. Kewajiban kita adalah ittiba' ya, dalam ibadah, dalam akidah dan juga dalam muamalah. Insyaallah seorang mukmin yang betul-betul ittiba' kepada Rasulullah SAW, maka dia bisa istiqamah di dalam menjalani agama ini, dalam melaksanakan agama ini. Karena berada di atas sunnah Nabi SAW itu banyak sekali kemudahan-kemudahan. Dan fitrah manusia itu senantiasa condong kepada kemudahan. Makanya orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi maka dia akan istiqomah. Ya. Tapi sebaliknya yang keluar dari petunjuk Nabi SAW maka mereka pada akhirnya akan futur. Ya. Di antara mereka ada yang sampai kemudian gila belajar agama. Kok bisa belajar agama itu gila? Ya. Dulu waktu saya masih kecil itu ada orang belajar agama. Ya, kemudian menjadi gila. Ini belajarnya apa? Ya, tentu ada sesuatu yang salah tentu di situ. Ya, tentu ada sesuatu yang salah. Ya, bukan perkara agama kemudian dimasukkan dalam perkara agama. Dia belajar sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW sampai kemudian ya syaitan dari kalangan jin masuk ke dalam dirinya. Ya, walaupun apa yang dia ucapkan itu berupa zikir-zikir dan semacamnya, tapi ada yang salah di situ. Ya. Seorang yang belajar agama dari pintunya yang benar, dia tidak akan gila. Ya, dia akan istiqamah di atas ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam biidznillah. Ya. Ikhwas sekalian, azakumullah. Ya. Kenapa? Ya, kita sangat butuh kepada bimbingan seorang rasul. Hal ini dikarenakan ya kita semua ya tidak akan bisa mengetahui mana aturan yang baik bagi kita dan mana yang tidak baik. Makanya kita dapati ikhwas sekalian, dalam undang-undang, pembuatan undang-undang yang dibuat oleh manusia, ya, itu biasanya akan mengalami revisi dan revisi. Ya, seperti kitab-kitab yang ada sekarang, ya, kitab agama-agama yang lain, ya, yang sudah tercampur dengan peraturan-peraturan manusia, itu ada revisi-revisi sesuai dengan kebutuhan zaman, kebutuhan ya para pembesarnya, ya. Kenapa? Karena manusia itu tidak mengetahui perkara yang masa depan, perkara yang terbaik untuk mereka. Maka mereka butuh kepada ya bimbingan seorang rasul yang mengabarkan atau membawa sesuatu dari zat yang maha mengetahui perkara ghaib. Makanya dalam akidah kita, akidah Islam, ya, wajibnya kita berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala yang bersumber dari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah itu berasal dari zat yang maha mengetahui perkara ghaib. Ya. Sudah waktu azan? Azan. Azan lebih dulu. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah